sudah memenuhi undangan kami. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bersama-sama bisa menghadiri daring dalam rangka silaturahim atau halal bihalal dan pengajian pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta bekerjasama dengan pimpinan daerah Aisyah Jakarta Timur. Insya Allah dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 7 Juni 2021 bertepatan dengan 25 Syawal 1442 Hijriah. Dengan tema pada pagi hari ini yaitu istiqomah setelah Ramadan. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susunan acara silaturahim Idul Fitri 1440 Hijriah dan pengajian Majelis Tablik PWA DKI Jakarta bekerjasama dengan PDA Jakarta Timur adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Keempat, sambutan. Kelima, sambutan Ketua PWA DKI Jakarta. Keenam, hikmah halal bihalal dengan tema istiqomah setelah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MA selaku Wakil Ketua Majelis Taklim PP Muhammadiyah. Kemudian yang ketujuh adalah tanya jawab, dilanjut dengan ramah tamah, halal bihalal, dan terakhir adalah penutup sekaligus doa penutup. Demikian acara pada pagi hari ini pengajian silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah. Pada pagi hari ini tentunya terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berlanjut kepada acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Ibu Jauhari AR dan sari tilawah oleh Ibu Uswatun. Surat yang dibacakan adalah surat Al-Ahqaf ayat 12 sampai dengan 14. Kepada Ibu Jauhari dan Ibu Uswatun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira allazina zalamu wa busyra lil muhsinin. Orangnya mana kok nggak ada? Tadi ada yang lagi ngaji. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khawfun alaihim فلا خوف عليهم
يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar dari segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Jauhari dan Ibu Uswatun. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat istiqomah, mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bapak serta undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sebelum kami lanjutkan, dimohon kepada ibu-ibu untuk mematikan mikrofonnya ya, Bu. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mas Aisyah. Hadirin dimohon berdiri. Pak Serson Pak Firman. Sersonnya Pak. Sersonnya belum masuk. Enggak ada suaranya.
di sana. Ya, suaranya nggak ada. Bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Berkeriting. nggak ada suaranya. Bentar ya, Bun. Soalnya harga Asia sejati adalah menjadi tiang utama negara. Di tanganmu Nasib bangsa mari dan memahami masyarakat Islam sejati penuh keadilan. Menjadi tiang utama negara. Telapak kakimu terbentang megah, masyarakat Islam sejati Begitu. Ya, terima kasih kepada Pak Firman. Mohon maaf, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Mohon maaf karena memang suatu kendala untuk sinyal. Dan ini tadi baru dipersiapkan untuk lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Nah, kebetulan kami juga sudah mempersiapkan dari semalam, tapi karena memang tidak ada yang membantuin, kami belum siap. Mohon dimaafkan, Ibu. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik kembali. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Majelis Tabligh PWA DKI Jakarta,
Ibu Dr. Anda Hajah Sukmaini Abbas. Kepada Ibunda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena kasih sayangnya lah kita dapat mengikuti kajian virtual ini yang kita tunggu-tunggu pasca Idul Fitri yang lalu. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada seorang hamba yang terbaik akhlaknya di muka bumi, yakni Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta, Ibu Dr. Maisarah Ali MA, beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati, Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MA, beliau juga tadi disebutkan selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jazakallah khairan Ustadz telah hadir bersama kami. Kemudian yang terhormat seluruh pimpinan daerah Aisyah se-DKI Jakarta, wabil khusus pimpinan daerah Aisyah Jakarta Timur, beserta jajarannya yang telah membantu kami terlaksana acara ini. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa-apa yang bantu terhadap kami pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati juga seluruh pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, serta ibu-ibu IGABA DKI Jakarta, serta undangan lain yang saya tidak sebut satu-satu. Terima kasih atas kedatangannya atau dengan telah menyimak acara ini. Ibu rahimakumullah. Tema kajian kita hari ini adalah istiqomah setelah Ramadan. Setelah kita menjalankan ibadah saum selama sebulan penuh dan kita sudah melanjutkan dengan puasa Syawal, alhamdulillah. Lalu apa yang akan kita kerjakan pada Ramadan, apa yang akan kita lakukan pada 11 bulan ke depan? Jadi tetaplah istiqomah walau Ramadan telah berlalu. Ibu yang saya cintai karena Allah, setiap permulaan atau pembukaan akan berujung dengan penutupan. Begitu pula dengan Ramadan, akan berakhir dengan Idul Fitri, yang awalnya Allah perintahkan kita untuk wajib berpuasa dan berakhir dengan diharamkannya puasa. Karena hari Id itu kita disuruh oleh Rasulullah bersenang-senang. Ya. La tahzan, jangan bersedih. Ibu-ibu jangan bersedih hanya karena tidak punya baju lebaran ya Bu. Jadi kita harus bersenang-senang bergembira di hari Id itu. Nah, hanya bagaimana api semangat Ramadan tidak padam, justru terus menyala menerangi perjalanan 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Itulah yang disebut dengan istiqomah dalam ketaatan sesudah Ramadan. Menjaga komitmen menjadi hamba Allah, menjalankan perintah Allah dan larangannya, dan meninggalkan apa yang dilarang. Nabi dahulu dengan para sahabat sekalian, begitu ditinggal Ramadan, mereka berdoa sampai 6 bulan ke depan untuk memohon kepada Allah agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya ketemu dengan Ramadan berikutnya. Sahabat Muawiyah As-Saqafi meminta nasihat kepada Rasulullah SAW sebagai panduan hidupnya. Lalu beliau SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Kata beliau, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Pendek tapi padat, berjangka panjang. Oleh karena istiqomah itu kunci sukses di dunia tanpa beban yang berarti. Karena merasa aman dan di akhirat dijamin surga. Kita diajarkan terus untuk berprestasi, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Kita ingat surat Al-Sarah 94 ayat 7 dan 8 Allah mengatakan, Allah berfirman, "Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila kamu selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan kamu berharap.
Ibu sekalian, barangkali untuk sambutan saya pagi ini hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Samsul Hidayat. Semoga menjadikan kita tetap istiqomah sampai 11 bulan ke depan. Demikian sambutan saya pagi ini. Nasrul minallah wa karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Sukmaini selaku Ketua Majelis Tabligh PWI DKI Jakarta. Dan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta. Ibunda Dr. Haja Maesaroh MAG, disilakan. Kepada Ibunda Maesaroh disilakan. Ibunda Maesaroh, bisa monitor, Bun? Sebentar Hesti, nanti dengan Pak Firman, Pak Hesti. Dengan Pak Firman. Baik. Kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan ini untuk melimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua hasanah pada kita semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya yang suci, serta sahabatnya yang mulia. Demikian pada kita sekalian, pengikutnya yang setia. Kami ucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Insyaallah kullu amin wa antum bi khairin. Id yang penuh mubarak. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah sehingga mengantar kita 6 tahun dalam kebaikan dan amal-amal yang saleh kita makin dekat kepada Allah. Bawa isinya ke gerbang kebahagiaan, keselamatan dan kedamaian. Kami sayang budiman. 1 bulan penuh kita diberi Allah dengan pendidikan mental spiritual untuk menjadikan kita orang yang mulia, orang yang bertakwa. Walakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sudah tentu pendidikan yang amat mulia itu kita lanjutkan dengan sikap istiqomah. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kuli fil Islami qawlan la asalu ahadan ghairaka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah. Sumastaqim. Ya Rasulullah, katakanlah padaku satu ucapan yang cukup darimu saja. Tidak perlu katakan kepada orang lain lagi. Kata Nabi, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian bermakhluk Islam. Sikap istiqomah adalah sikap utama yang harus dimiliki. Siapa yang nilai-nilai Islam? Sikap istiqomah adalah sikap yang harus dimiliki bagi orang yang tidak kecewa dalam kegagalan. Allah mengatakan dalam surah Al-Aqaf ayat 13, Inna lajana qawlu Rabbuna Allah semastaqamu wa khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan dia istiqomah tidak akan mengalami ketakutan. Istiqomah diperlukan sekalipun kita Allah perintahkan wastaqim kamu umur tetapi awal tidak layak. Saya nggak sempat. Kalau perintahkan maka janganlah kamu berakal kepada Allah dan mengikuti orang lain yang mengerti. Istiqomah diperlukan dalam akidah, istiqomah diperlukan dalam ibadah, istiqomah diperlukan dalam istiqomah diperlukan dalam perjuangan. Dalam akidah bila seseorang tak beriman kepada Allah, tergantunglah prinsip-prinsip keimanan. Jangan terombang-ambing, jangan cepat tergoda karena kesulitan, cepat terancam karena kesenangan. Dengan Nabi katakan, ada seorang masuk surga karena sifat lalat, masuk neraka karena sifat. Lalu macam apa yang menyebabkan orang masuk surga dan neraka? Bukan karena lalat, tapi karena tiadanya prinsip berakidah. Minta untuk selamat, menyerahkan lalat. Dia takut tidak selamat, akan nyelap. Minta lalat selamat karena prinsip pada syirik dia tidak suka keluar sekular. Islam mengajarkan syariat
berdasarkan aturan-aturan. Tidak ada satu kehidupan kita dalam susah dan senang. Dari kecil sampai besar, dan tidak ada aturan di dalam Islam. Semuanya lengkap. Allah katakan, Allah katakan, Suma jalan karam Allah sayang, filam, pada takunana. Pada tetapi awal tinggal ilmu. Dan kami jadikan syariat kagimu dalam segala pesan, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang beriman. Wa inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi lakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 103. Inilah jalan punya manusia. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalannya bermacam-macam. Niscaya kamu akan disesatkan dari kebenaran. Demikian Tuhan mewasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa. Siapa yang beristiqomah akan selamat. Siapa yang beristiqomah dapat tuntunan dari Allah. Siapa yang istiqomah dia akan dapat kebaikan. Maka katakan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 35. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un jalan min ghafurir. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, kemudian dia beristiqomah kepada mereka, mereka menghibur saatnya kesulitan, saatnya mau bersakarat. Itu kata mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, kami yang mengurus kamu. Segala persoalan di dunia, demikian kami juga yang mengurus segala persoalan di akhirat nanti. Di sana ada bagimu apa yang kamu minta, di sana disediakan Tuhan apa yang kamu minta. Adalah anugerah hormatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu bagi dunia. Oman asal kaulan memandang Allah, pahamilah saya. Fakulah ini muslim. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang akan bertanya macam orang di dalam Allah? Dia melakukan amal soleh itu dan dia berkata, saksikan saya seorang orang yang menjadikan dirinya salah sedakwah, katanya sesuai dengan perbuatannya menafsirkan apa yang dikatakan. Sebaliknya bila cuma berkata, Allah ancam dalam surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu buat. Sekutukan Allah, orang yang tidak berbuat. Dan istiqamah kita di antara orang yang sekitar. Dan sudah ada orang yang beriman kepada Allah, kepada akhirat. Allah yang maha orang yang mungkar dan bersegera dalam kebaikan. Alladzina amanu billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yas'aluna bil khairat ulaika humus shalihun. Surat 3 ayat 114. Dan istiqamah kita di antara orang yang soleh. Dan ditempatkan bersama hamba-hamba ini. Agar ikuti dan saksama apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Nadal, Bapak Samsul Hidayat, mengenai istiqomah dan tidak orang-orang yang beruntung, istiqomah dan orang-orang yang soleh. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Ibu hadirin jamaah yang pada hari ini hadir. Tadi Ibunda Maisarah karena memang kurang sehat, jadi beliau menyampaikan sambutannya via video. Dan terima kasih Ibunda Maisarah, semoga Ibunda dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Ibu dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada acara inti yang kita tunggu-tunggu pada siang hari ini, yaitu hikmah halal bihalal dengan tema istiqomah setelah Ramadan yang disampaikan oleh
Ustadz Dr. Haja Samsul Hidayat MA. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Ibunda Maisarah, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DKI, Ibu Sukmaini Abbas, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah DKI, serta seluruh jajaran pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah se-DKI yang dirahmati oleh Allah, pimpinan acara Bu Hesti, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmatus siha wal afiyah. Sehat itu ada sehat badaniah kita, fisik kita sehat, tapi juga sehat rohaniah kita dengan iman dan Islam yang telah ditanamkan oleh Allah kepada jiwa kita, kepada lubuk hati kita, sehingga dengan iman Islam yang sehat itu di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, akan menggerakkan lisan kita, menggerakkan tangan dan kaki kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik, ya. Al-a'mal as-solihah, amalan-amalan yang soleh. Soleh itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan amal kebajikan, amal kebaikan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab soleh itu artinya cocok, sesuai. Jadi amal yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, dan juga sesuai dengan kemaslahatan, kemanfaatan bagi umat manusia. Itu namanya al-a'mal as-solihah atau al-amalus soleh. Dan amal soleh ini selalu disebut oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran mendampingi iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Bahkan dalam surat yang sangat pendek tetapi sangat padat, dan ini merupakan pelajaran yang mungkin banyak diberikan oleh Kiai Dahlan tentang surat ini, yaitu surat Wal Asri. Di samping surat Al-Ma'un yang juga terkenal, tapi sebenarnya yang lebih dulu yang disampaikan oleh Kiai Dahlan adalah surat Wal Asri. Di sana disebutkan Wal Asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi masa, demi waktu yang itu ditanamkan oleh Kiai Dahlan kepada
pendahulu-pendahulu kita, penganjur-penganjur Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah sebagai generasi awal as-sabiqunal awwalun dari gerakan Muhammadiyah, dan tentunya di dalamnya juga Aisyah ya. Karena Aisyah itu juga berdiri di saat-saat Kiai Dahlan juga masih sehat, menggerakkan Muhammadiyah, yaitu tahun 1918 ya. Yang kalau hijriahnya bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Jadi bersamaan dengan Al-Isra wal Mi'raj, itu berdirinya Aisyah. Nah, yang awalnya dulu diberi nama Sopo Tresno. Sopo Tresno. Orang-orang Jakarta tahu nggak ini artinya Sopo Tresno? Kalau orang-orang Jawa kan tahu. Tapi orang Jakarta saya kira bahasanya orang Jakarta ini bahasa menasional ya. Sehingga bahasa daerah manapun bisa dipahami oleh orang Jakarta, misalnya kan begitu. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota. Sopo Tresno, siapa cinta. Jadi digambarkan oleh Kiai Dahlan dan mungkin juga para kader-kader atau murid-murid sahabat-sahabat Kiai Dahlan, kenapa dulu ibu-ibu itu, perkumpulan ibu-ibu dinamakan Sopo Tresno. Kemudian setelah berkembang sedemikian rupa jadilah Aisyah. Dulu pertama kali namanya Bahagian Aisyah. Muhammadiyah Bagian Aisyah. Nah, kemudian lama-lama menjadi organisasi otonom. Jadi ketika tahun 18 itu masih namanya Sopo Tresno, kemudian tahun berapa gitu, saya agak lupa persisnya ya. Kemudian jadilah Muhammadiyah Bahagian Aisyah. Setelah itu kemudian resmi menjadi organisasi otonom. Ortum yang lain juga seperti itu. Nah, wal asri, kembali kepada wal asri, dalam sebuah pernyataan Kiai Dahlan yang ada di dalam buku kecil yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Kiai Dahlan mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan surat dan ayat yang lain, niscaya wal asri ini sudah mencukupi. Begitu ini dinyatakan oleh Kiai Dahlan, dan ternyata memang Kiai Dahlan itu menyatakan itu dengan mengutip pandangan seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i. Lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah-hujah yang lain kecuali surat wal asri ini, maka sudah cukup. Nah, kenapa? Karena di dalam surat wal asri itu sangat-sangat padat dan komprehensif bagi amaliyah umat manusia. Ini nanti terkait dengan keistiqomahan tadi ya, keistiqomahan tadi sudah disampaikan oleh pertama tadi oleh Bu Sukmaini Abbas, hadis Nabi yang tentang apa, kul amantu billah summastaqim, kemudian juga disampaikan lagi oleh Ibu Maisarah juga begitu. Nah, seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW ya, katakanlah kulli la as'alu ahadan ghairaka. Kulli qaulan la as'alu ahadan ghairaka. Ya Rasul, berikan nasihat kepadaku suatu pernyataan yang yang sangat penting, yang sangat padat, kira-kira begitu ya. Sehingga dengan pernyataan itu aku nggak perlu tanya lagi kepada yang lain. Nah, kemudian Rasul menjawab, qul amantu billah summastaqim. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian engkau istiqomah.
Nah, hadis ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah dibaca oleh Bu seperti ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian juga ada juga dalam surat Fussilat ayat 35 ya. Jadi keimanan dan keistiqomahan itu juga selalu berdampingan di samping keimanan dan amal soleh tadi seperti dalam surat Wal Asri. Tapi saya masih bicara tentang Wal Asrinya sendiri. Demi masa, demi waktu. Kenapa Muhammadiyah? Begitu juga Aisyah. Sampai 1 abad ini terus bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Berkembang pesat. Bahkan sekarang sudah mendunia Muhammadiyah itu. Kenapa? Karena keistiqomahan dalam menjaga waktu. Keistiqomahan dalam disiplin waktu. Jadi demi masa Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, itu memiliki pesan yang sangat mendalam bahwa Muhammadiyah, Aisyah, dan umat Islam seluruhnya harus berusaha untuk mendisiplinkan waktu kita, mendisiplinkan di dalam perjanjian kita. Jadi mendisiplinkan waktu itu kan nanti ada kaitan dengan perjanjian-perjanjian. Misalnya kita sepakat hari ini tanggal 7 Juni hari Senin pukul 9.30 adalah menyelenggarakan pengajian halal bihalal atau silaturahmi Idul Fitri ya. Nah, itu kan ada perjanjian bahwa kita 9.30 menyelenggarakan, dan alhamdulillah 9.30 sudah pada kumpul ya. Kemudian bisa kita mulai juga. Ya, artinya kedisiplinan ini akan mewarnai kedisiplinan yang lainnya. Ya. Akan mewarnai keistiqomahan yang lainnya. Nah, dan tentunya yang pertama adalah disiplin dan istiqomah di dalam beribadah. Maka yang di dalam surat Wal Asri tadi, setelah Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah katakan innal insana lafi khusrin. Seluruh umat manusia tanpa kecuali. Di situ memang kata insan itu bentuknya mufrad. Mufrad itu kalau dalam ilmu bahasa Arab artinya tunggal. Tunggal. Insan itu artinya manusia satu. Satu manusia. Jamaknya nas atau unasun. Unasun kasir, manusia banyak. Tapi kalau al-insan itu satu orang. Tetapi di dalam ilmu bahasa Arab, kalau sebuah pokok kalimat menyebut satu, meskipun bentuknya tunggal, itu untuk menunjukkan keseluruhannya tanpa kecuali. Seperti kalau kita menyebut alhamdu, alhamdu kan pujian, satu pujian saja. Tetapi diartikan dengan segala puji bagi Allah. Ini juga innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Nah, baru ada illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini kalau di dalam Wal Asri dan ayat-ayat lain banyak ya. Surat Watin juga gitu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Saya kira jumlahnya lebih dari 60 tempat Allah menyebutkan dengan innalladzina amanu wa amilus solihat. Tapi juga ada iman dan istiqomah. Kalau tadi dalam hadis yang disebut kul amantu billah tsumma istaqim.
Dalam surat Al-Ahqaf yang dibaca tadi juga innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tadi yang dibaca oleh Ibu Qori'ah kita. Dalam surat Fussilat juga disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di sini redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Orang yang menegaskan keimanan kepada Allah. Jadi walaupun di dalam ayat itu bunyinya qalu rabbunallah. Mereka menyatakan Rabb kami adalah Allah. Tapi itu adalah termasuk simbol pernyataan yang menyebutkan bahwa itu adalah di samping qaulun tapi juga tasdikun. Jadi keimanan itu kan tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Kemudian ditambah wa amalun bil arkan. Jadi di sini innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, berarti dia menyatakan sebagai seorang yang betul-betul beriman, meyakini bahwa Allah sebagai Rabb-nya. Allah sebagai Rabb itu berarti Allah yang menciptakannya, Allah yang membimbing dan mengasuhnya, Allah yang memelihara perkembangan dan pertumbuhannya. Kita tumbuh dan berkembang mulai dari lahir sebagai seorang bayi sampai menjadi tua. Itu tentu remaja dulu, pemuda dulu, ya, kemudian menjadi dewasa sampai kepada, karena Allah katakan Allah menciptakan kita dari lemah, min do'fin wa ja'ala min ba'di do'fin quwwatan wa min ba'di quwwatin do'fan wa syaibah. Jadi Allah menciptakan kita ini manusia ini pertama min do'fin, dari lemah. Kita sebagai bayi apa-apa hanya tergantung kepada orang lain, kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada saudara-saudara kita. Minta makan menangis, kekenyangan nangis, masih lemah. Tetapi wajah alamin ba'di do'fin kuwatan, setelah itu Allah menjadikan kita menjadi makhluk yang kuat karena kita menjadi remaja, menjadi dewasa, kita bisa bekerja, kita bisa menolong orang lain dan sebagainya. Tapi setelah itu kembali menjadi lemah. Kembali yang sudah tua renta menjadi lemah. Sehingga dalam ibadah puasa pun orang-orang yang sudah sepuh, ya, sudah do'fan wa syaibah tadi, ya, maka diberlakukan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi di sini ini juga terkait dengan waktu, ya. Waktu kita lemah pertama. Waktu kita semakin kuat dan semakin kuat. Kemudian waktu kita menjadi semakin lemah dan lemah sampai akhirnya Allah memanggil kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang dipanggil Allah ketika kuat-kuatnya, dipanggil Allah juga ada. Ketika masih lemah pertama dipanggil Allah juga ada. Tapi ada yang dipanggil Allah sampai lemah yang kedua, yaitu sampai tua. Jadi semuanya ini terkait dengan bagaimana mendisiplinkan kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga Rasulullah SAW, saya kira ini hadis yang sangat terkenal, ya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah kesempatan, 5 kesempatan. Yang pertama sebelum datangnya 5 yang lainnya. Yang pertama syababaka qabla harumka.
Jadi masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kesempatanmu sebelum sibukmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa kuatmu sebelum lemahmu, kira-kira. Wa quwwata qabla dhafika. Kalau ada tambahan begitu ya. Tapi wa sihhataka qabla maradika. Wa hayataka qabla mautik. Jadi ini kita menggunakan kesempatan yang baik untuk beristiqomah menegakkan kebaikan di hadapan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas, menegakkan kebaikan sesama manusia. Nah mudah-mudahan ibu-ibu, jajaran pimpinan dan anggota Aisyah wilayah DKI khususnya dan umat Islam pada umumnya, kita termasuk minas shaimin was shaimat al muhtasibin wal muhtasibat. Ini yang penting ya. Jadi as-shaimah al muhtasibah. Jadi orang yang berpuasa berdasarkan keimanan yang juga sekaligus ilmul ikhtisab, berdasarkan ilmul ikhtisab. Ikhtisaban itu artinya sebenarnya sangat luas ya. Bukan sekedar karena mengharap ridha Allah saja. Itu juga salah satu makna ikhtisaban. Tapi ikhtisaban itu artinya juga dengan ilmu yang mencukupi. Jadi ikhtisab itu perhitungan yang matang. Jadi berpuasa dengan perhitungan yang matang berarti perhitungan agar kita hanya mengharap ridha Allah semata. Perhitungan agar kita menjalankan puasa dengan ilmu Allah dan Rasul-Nya secara tepat. Maka kita belajar fikih Ramadan sebelum berpuasa, kita pelajari kembali fikih Ramadan kita. Dan begitu ya. Setelah Ramadan kita pelajari lagi sambil mengevaluasi puasa kita kemarin itu sudah imanan wahtisaban atau belum. Jadi di sini sesudah puasa kita juga tetap belajar tentang puasa yang benar, ya, tentang puasa yang benar. Sehingga salah satu keistiqomahan dan memelihara nilai-nilai Ramadan itu kan kita, misalnya dalam Ramadan ada kewajiban berpuasa. Di luar bulan Ramadan kita juga tetap ada syariat puasa, yaitu puasa sunnah, puasa tatawu. Bahkan pertama kali yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa di bulan Syawal 6 hari. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu sudah selesai semua ya. Ini karena hari ini kan tanggal 26 Syawal, jadi kurang 5 atau 4 hari lagi bulan Syawal sudah habis. Bagi yang belum selesai, segera selesaikan. Karena puasa Syawal yang 6 hari itu nilainya sama dengan 60 hari. Sedangkan yang puasa Ramadan 30 hari nilainya minimal sama dengan 300 hari. Sehingga 300 ditambah 60 menjadi 360 dan itulah 1 tahun. 360 hari setara dengan 1 tahun. Nah, di dalam perhitungan kalau tahun hijrah itu 1 tahun 355 atau 354. Kalau hitungan Masehi 364 atau 365. Sehingga Nabi katakan man shoma ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti
diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka karena kasiyamid dahar seperti puasa sepanjang tahun atau sepanjang masa. Kenapa disebut sepanjang tahun atau sepanjang masa? Ya, kalau itu dalam 1 tahun kita puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu adalah selesai dalam 1 tahun itu. Kalau kita setiap tahun begitu, berarti kita sama dengan puasa sepanjang masa. Sepanjang masa. Nah, ini termasuk menjaga keistiqomahan dalam ibadah saum kita. Nanti yang lainnya ibadah yang kemarin sangat dianjurkan di dalam di dalam Ramadan, kita juga dianjurkan banyak melaksanakan sedekah, ya, sedekah. Afdhalus shadaqat shadaqatun fi Ramadan. Maka di luar Ramadan kita juga perbanyak sedekah, infak, sedekah, dan termasuk zakatnya tentunya. Apalagi dalam persyarikatan kita dan ortum-ortumnya Muhammadiyah, Aisyah dan sebagainya, banyak sekali lapangan lapangan amal kita, ya, amal. Ibu-ibu menyelenggarakan pengajian, menyelenggarakan pendidikan, ya. Bahkan Aisyah itu sudah menyelenggarakan pendidikan mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah kalah, ya. Muhammadiyah hanya dikdasmen dan perguruan tinggi. Pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi itu Muhammadiyah. Tapi Aisyah justru mulai taman kanak. Saya belum menemukan taman kanak-kanak Muhammadiyah, itu saya belum menemukan. Sehingga saya waktu kecil, saya masih ingat, waktu kecil saya masih di desa di Jember sana, sebagai siswa taman kanak Aisyah itu lagu yang ditanamkan oleh ibu guru saya. Aku anak bustan, anak didik Aisyah, yang memberi kita didikan bertuhan, budi luhur sopan, anak Muhammadiyah, bakti pada Allah dan ibu bapaknya. Itu lagu TK Aisyah, zaman saya masih TK tahun 69 dan 70. Jadi yang ditanamkan di sana di Taman Kanak-kanak Aisyah itu adalah didikan bertuhan. Jadi tarbiyah robbaniyah. Tapi karena yang diajak nyanyi itu anak-anak, ya pakai bahasa yang mudah dipahami, dipahami oleh anak-anak. Saya ulang sedikit. Aku anak bustan, aku anak bustanul atfal, anak didik Aisyah. Aku anak bustan, anak didik Aisyah, yang memberi kita didikan bertuhan. Saya udah jarang mendengar lagu ini di TK-TK Aisyah. Nah, ini menurut saya justru lagu yang saya dapatkan dari ibu guru saya ini memiliki makna yang mendalam, menanamkan nilai-nilai akidah dalam lagu Mares TK Aisyah itu, ya. TK Aisyah yang saya pahami, ya. Aku anak bustan, anak didik Aisyah, yang memberi kita didikan bertuhan, budi luhur sopan, anak Muhammadiyah, bakti pada Allah dan ibu bapaknya. Ini sejalan dengan apa yang dituangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Wal Asri tadi, ya. Jadi didikan bertuhan, kemudian budi luhur sopan, yaitu di situ didikan berakhlak. Maka dalam Wal Asri itu orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati satu sama lainnya bil haq dengan al haq, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dengan kesabaran. Nah,
di dalam kita bagaimana beristiqomah pasca Ramadan, istiqomah pasca Syawal. Jadi apa namanya? Yang pertama ya kita bagaimana menguatkan agar al-iman wal amalus soleh ditambah lagi dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr itu terus tegak dalam hidup kita. Dan insya Allah dengan digerakkan bersama di organisasi, dalam organisasi Aisyah itu iman dan amal soleh dan tausiah bilhaq tausiah bisobr itu justru mendapatkan peluang-peluangnya untuk kita lestarikan, kita teruskan. Baik itu fi Ramadan wala fi ghairihi, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat ya. Nah, termasuk amalan-amalan ubudiyah. Amalan-amalan ubudiyah yang di Ramadan sudah kita giatkan begitu rupa, maka kita lanjutkan pasca Ramadan. Tadi yang pertama puasanya, kalau Ramadan puasa wajib, di luar Ramadan kita perbanyak puasa sunnah. Di dalam himpunan putusan tarjih, ibu-ibu mungkin bisa membuka putusan tarjih yang jilid 3 ya, yang tebal itu. Dan di tempat saya, di meja saya pas nggak ada. Jadi apa namanya, di dalam HPT jilid 3 itu sudah dijelaskan macam-macam puasa sunnah yang disyariatkan dan sudah diteliti, ditarjihkan oleh ulama-ulama tarjih kita. Ada puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal ya. Maksudnya 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari setiap bulan. Ada puasa Ayyamul Bid. Nah, nanti ada 3 hari setiap bulan sendiri, Ayyamul Bid sendiri ternyata. Yang saya baca dari HPT itu. 3 hari setiap bulan itu metodenya macam-macam. Kalau yang Ayyamul Bid jelas. 13, 14, 15. Kemudian ada puasa Daud. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya yang disebutkan di dalam putusan tarjih, monggo nanti bisa dibaca, dikaji. Itu melestarikan ibadah siam. Sehingga kita bisa mempertahankan as-shaimah al-muqtasibah tadi ya. Ya, as-shaimin al-muqtasibin kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu as-shaimat al-muqtasibat itu dengan melanjutkan puasa sunnah kita. Kemudian juga termasuk orang yang memiliki keteguhan keimanan, tidak mudah goyah, tidak mudah keluh kesah, itu kan dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi manusia itu kan diciptakan dengan penuh keluh kesah kecuali al-musallin, orang yang sholat, yang sholatnya daim, sholatnya rutin, kontinu. Nah, tentu di sini kalau dalam bulan Ramadan kita sudah begitu rupa meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Sholat wajib sudah pasti dengan berjamaah tentunya, juga sholat sunnah. Ada tarawih dilanjutkan dengan tahajud di luar Ramadan. Ada sholat yang lainnya, duha dan sebagainya itu bisa kita, dan insya Allah bisa digerakkan juga melalui Aisyah. Jadi Aisyah itu di samping menggerakkan aspek-aspek sosial, tapi juga aspek-aspek spiritual. Jadi spiritualnya diperkuat dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah. Nah, dengan itu insya Allah betul ya. Kalau Syawal artinya melakukan peningkatan, itu betul-betul akan dapat kita usahakan dan kita capai. Ya, kalau Ramadan kita mengamalkan suatu amal-amal kebaikan itu
akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah minimal 10 kali lipat dari di luar Ramadan. Maka di bulan Syawal ini kita harus meningkatkan, karena kan tidak ada 10 kali lipat itu. Kalau cuma sama dengan Ramadan nanti ya menurun gitu kan, nilainya menurun. Maka kalau meningkat, nah, insya Allah akan stabil, bahkan akan lebih baik lagi. Apalagi kalau terus mudawamah, bisa kita teruskan tadi disebut oleh Bu Sukma ini tadi 11 bulan kemudian. Di 11 kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban, kemudian masuk Ramadan lagi. Dan itu bisa digerakkan melalui jamaah kita, Aisyah kita. Maka kita kan ada gerakan dakwah jamaah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu kita hidupkan, termasuk dalam rangka menjaga keistiqomahan pasca Ramadan. Insya Allah dengan begitu Aisyah Muhammadiyah ini betul-betul hidup, dan kehidupan Muhammadiyah dan kehidupan Aisyah itu akan betul-betul akan dirasakan oleh umat dan masyarakat. Oh, Muhammadiyah ini betul-betul ada karena membina masyarakat dalam memperkuat keimanan dan spiritualitas, di samping juga memberikan bantuan santunan sosial dengan mengumpulkan zakat. Misalnya Lazismu ketika mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita. Ini yang belakangan ya, misalnya untuk Palestina tidak kurang dari 30 miliar sudah terkumpul. Jawa Tengah saja sudah 11 atau berapa tuh. Pokoknya di atas 10. Mungkin sekarang sudah 12 atau 13 miliar itu Jawa Tengah saja. Kemudian Jawa Timur 10 miliar juga lebih. Jawa Barat dan sebagainya. DKI berapa. Jadi semangat beramal, semangat bersedekah, semangat berinfak, termasuk untuk menolong dan membantu saudara-saudara muslim di luar sana. Dulu ketika Rohingya menjadi korban kebiadaban pihak lain ya, sehingga banyak menjadi korban meninggal, kita bantu juga tidak kurang dari 20 miliar sampai ke Rohingya. Belum lagi di internal umat Islam Muhammadiyah di Indonesia kalau terjadi bencana dan sebagainya. Itu bagian dari menjaga keistiqomahan dan melestarikan nilai-nilai kebarokahan bulan Ramadan. Karena Nabi katakan Ramadan itu syahrun mubarak. Nah, supaya berkahnya Ramadan itu harus bisa kita lestarikan, kita abadikan di sepanjang tahun, sepanjang masa, maka ya dengan cara itu. Ya tadi ayat yang dibaca oleh qari'ah kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, itu harus menjadi inspirasi kita. Ya. Ayat Al-Quran menjadi inspirator kita bahwa kita yang menyatakan Rabbunallah, kita beriman kepada Allah, harus istiqomah, artinya melestarikan keimanan kita dalam bentuk gerakan amal soleh, amal kebajikan, amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan amal yang sesuai dengan kemanfaatan umat manusia dalam hidup dunia dan akhirat. Maka kata Allah, fala khaufun, maka dia tidak akan memiliki rasa takut. Artinya memiliki jiwa yang optimis. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih di hari akhir nanti. Dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 35, kalau tidak salah 35 ya. Itu Allah juga katakan, itu bahkan proses supaya kita menjadi orang yang optimis dan tidak pernah bersedih itu Allah tunjukkan dengan turunnya para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
Maka ya, kalau orang sudah menyatakan Rabbunallah tsumastaqamu dan istiqomah, ya, artinya amaliyahnya, ibadahnya, amal sosialnya itu diistiqomahkan demikian rupa, maka malaikat itu turun. Jadi Allah mengatakan malaikat akan turun kepada kita. Jadi kita tidak tahu malaikatnya di mana. Tetapi Allah mengatakan begitu. Berarti kita yakin bahwa itu benar. Malaikat datang kepada kita untuk apa? Untuk memberikan rasa optimis. Allah takhafu wa la tahzanu. Bahkan juga disebutkan, ditambahkan di situ wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Jadi malaikat itu datang kepada kita dengan kita memiliki menjadi rasa optimis dalam kehidupan di dunia ini, tidak pernah bersedih, dan bahkan kita memiliki rasa yang lebih optimis lagi di kehidupan akhirat nanti, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan adanya surga jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Inilah Bapak, Ibu-ibu sekalian, Ibu Sukma ini yang meminta saya untuk menyampaikan tausiah pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ini sekaligus juga memberi nasihat kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang pertama pada hari ini kita bersilaturahim secara resmi dalam rangka Idul Fitri, meskipun sudah 26 hari yang lalu Idul Fitrinya, karena bersilaturahim, bermaaf-maafan itu harus dilakukan sepanjang masa, tidak hanya karena Idul Fitri hanya harus ditumpuk di Idul Fitri, tidak, tapi ini hanya sebagai apa ya, mengungkapkan rasa kebersamaan kita, sehingga saling memaafkan, saling bersilaturahim ini terus kita lakukan, sehingga kebersamaan kita dalam mengistiqomahkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan akan bisa menguatkan kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan katsiran pencerahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada acara silaturahim Idul Fitri 442 Hijriah dan pengajian PWA DKI Jakarta bisa mengambil hikmah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan bermanfaat untuk kita, juga untuk keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Ustadz ada pertanyaan sedikit, barangkali ada ibu-ibu yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, saya mau sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Pertama-tama terima kasih kepada moderator dan ibu-ibu yang hadir. Ahlan wa sahlan, saya juga baru bersilaturahmi ini dengan Mas Samsul. Hampir 20 tahun ya kita nggak ketemu. Ini senior saya, ini ibu-ibu senior saya di IMM. Alhamdulillah sekarang jagotnya udah putih semuanya. Gini, saya bukan mau nanya juga kali ini. Saya ingin kita tahu bahwa dalam khutbah setiap Ramadan, pengajian di Ramadan, kita mendengar bahwa sering disampaikan bahwa ibadah dalam bulan Ramadan itu, tadi juga Ustadz sampaikan, bahwa berlipat ganda pahalanya. Saya ingin mengetahui konteks ini bagaimana ya dipahami dalam Muhammadiyah atau Tarji. Karena
kita lihat konteks ini menjadikan orang itu yang tadi bulan Ramadan itu bisa sampai 4 kali, 5 kali khatam itu berkejar-kejaran gitu untuk khatam membaca Al-Quran. Jadi benar-benar diporsir gitu. Nah kita, jujur kita yang di persyarikatan, Ramadan itu semakin full kegiatan kita di masyarakat itu. Jadi mungkin kita memahami apa membaca Al-Quran atau mengejar pahala itu seperti apa gitu. Jujur saya juga kemarin itu dalam bulan Ramadan itu full sampai 4 Baitul Arqam yang harus dikelola gitu. Artinya waktu kita untuk istirahat, untuk memfokus ibadah baca Al-Quran dan lain-lain itu artinya terforsir waktu dengan kegiatan seperti itu. Nah untuk itu saya ingin mengetahui mungkin Mas Samsul bisa tadi ini apa hadis itu ya yang mengatakan bahwa pahala yang berlipat ganda digandakan itu bagaimana kita memahaminya dan mengaplikasikannya setiap datang bulan Ramadan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, watawassabil haq tadi juga disebutkan. Nah, ini juga sebenarnya tantangan kita berat sekali untuk mengatakan watawassabil haq, watawassabil sabri, apalagi Muhammadiyah kan dakwahnya itu dakwah sofia. Jadi tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh dengan metode sendiri. Nah, jujur di dalam Muhammadiyah di Aisyah sendiri ada yang juga tidak setuju dengan pola metode dakwah Muhammadiyah yang terlalu soft gitu untuk mengatakan yang itu yang tidak benar, tapi dengan cara benar-benar bahwa itu tidak benar. Tapi kita kan Muhammadiyah selalu ya mungkin mengedepankan dialog, tapi bagi orang-orang yang nggak paham itu mengatakan bahwa itu Muhammadiyah sisi lemahnya gitu. Cuma mengajak tapi tidak mencegah. Nah itu. Sehingga kita lihat kader-kader kita banyak yang lari, yang keluar karena kurang setuju dengan pola dakwah kita. Ada yang lari ke partai, kemana-mana gitu. Ke HTI, ke PKS gitu. Yang mengatakan bahwa itu mereka lebih tegas untuk mengatakan itu tidak benar dan itu dolim. Terima kasih tuh Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu pertanyaan Ustadz yang mungkin bisa dijelaskan, pertanyaan dari Kak Lela. Dan mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz dari chatroomnya bahwa kalau misalnya kita akan melakukan puasa Syawal, tetapi kita masih punya hutang nih Ustadz, belum lunas, karena biasa kalau perempuan itu kan pasti ada dispensasi ya Ustadz, misalnya mohon maaf datang bulan gitu. Nah kebetulan setelah selesai bulan puasanya, tentu sebelum melakukan puasa Syawal tentu harus melunasi dulu hutang yang puasa Ramadan itu Ustadz. Bagaimana Ustadz, apakah baru berapa hari menyelesaikan tetapi tiba-tiba sudah datang kembali bulannya itu. Mohon dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Saya mulai dari yang belakangannya deh, yang belakangan dulu sekalian ya. Jadi memang puasa Ramadan yang diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal karena kasyamid dahar itu kemudian ada pertanyaan mana yang harus didahulukan? Selesaikan utang dulu yang wajib atau laksanakan puasa sunnah dulu yang 6 hari itu. Yeah. Itu memang ada khilafiyah. Silahkan puasa sunnah dulu, selesaikan 6 hari, baru selesaikan hutangnya. Karena apa? Kalau puasa sunnah itu memang hanya terbatas di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Di luar bulan Syawal sudah nggak ada kesempatan lagi. Sementara kalau bayar hutang karena itu hanya disebutkan faidatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari yang lainnya dan itu tidak terbatas, maka laksanakan puasa sunnah dulu baru bayar. Oke. Itu pendapat yang pertama. Tapi yang pendapat yang kedua ya harus bayar hutang dulu, selesaikan dulu. Selesaikan dulu supaya betul-betul berlaku karena kasyamid dahar itu puasa sepanjang masa itu. Nah itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang mengkompromikan. Kalau utangnya sedikit, hari-hari yang berhutang itu sedikit,
maka sebaiknya selesaikan hutangnya betul sampai selesai hutangnya. Mungkin hutangnya itu hanya 3 hari atau 4 hari, selesaikan, baru dilanjutkan puasa sunnah 6 hari. Insya Allah kan cukup itu ya. Kalau nanti datang haid lagi, masih hitung-hitungan masih cukup, maka selesaikan yang hutangnya tidak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau hutangnya banyak, ya, sehingga diperhitungkan kalau selesaikan hutang dulu, baru puasa sunnahnya dikhawatirkan tidak cukup, maka kompromi ini dilakukan dengan cicil hutang sebentar. Cicil hutang, misalnya hutang puasanya ada berapa? Mungkin 8 hari misalnya gitu ya. 7 atau 8 hari gitu. Nah, 7 nanti dikhawatirkan kalau bayar hutang dulu kemudian puasa Syawal 6 harinya tidak cukup gitu ya. Maka cicil hutang dulu. Artinya sebagian kewajiban sudah kita bayarkan. Katakanlah bayar 4 hari dulu, selesaikan hutang, habis itu selesaikan puasa sunnah Syawal, habis itu selesaikan lagi puasa hutangnya. Sehingga kalau hutangnya tadi sampai melebar di Dzulqa'dah kan tidak apa-apa. Jadi niat bayar hutangnya sudah ada, sehingga sudah bahkan sudah dilaksanakan, meskipun yang sebagian dulu baru ini al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan dua pendapat dari dua pendapat yang berbeda secara diametral bisa dikompromikan dengan cara seperti itu. Jadi komprominya apabila hutangnya sedikit, selesaikan hutangnya dan laksanakan 6 hari bulan Syawal. Kalau hutangnya agak banyak, cicil hutangnya berapa, diperhitungkan cukup, selesaikan 6 hari bulan Syawal dan lanjutkan bayar hutangnya. Insya Allah itu makbul, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari Bu Lela, yang pertama tentang lipat ganda. Allah melipat gandakan itu memang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Kemudian juga Nabi juga mengatakan ya bahwa Ramadan itu syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Bahkan kalau kita seringkali mengatakan bulan suci Ramadan, Nabi nggak pernah mengatakan bulan suci. Syahrun tohurun itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pernah diucapkan oleh Nabi adalah syahrun mubarak. Bulan penuh barokah. Bulan penuh barokah itu diantaranya ya Allah melipat gandakan pahala di dalam bulan Ramadan, amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, ibadah, sehingga memang di bulan Ramadan itu diberi peluang sedemikian rupa. Banyak sekali hadis-hadis ya yang menunjukkan bahwa ini peluang, sehingga memang kita seolah seperti memporsir potensi kita dalam beribadah dan amal kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan itu juga dinyatakan sebagai syahrul sabr ya, bulan penuh kesabaran. Kesabaran dalam arti teguh pendirian untuk melaksanakan segala kebaikan itu. Kemudian juga apalagi kemudian ada iktikaf ya di 10 hari terakhir. Nah, itu kan memang menunjukkan bahwa Ramadan itu tempat kita menuangkan segala kemampuan, segala potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu harus diberi makna itu yang nanti akan terjadi di pasca Ramadan, di pasca Ramadan. Ya, meskipun mungkin tensinya agak beda ya, tensi Ramadan dan di luar Ramadan ya. Tapi ya artinya qabla Ramadan dengan pasca Ramadan itu yang harus beda gitu ya. Jadi kalau qabla Ramadan mungkin kita agak lembek dalam baca Quran, kurang ini, maka ketika Ramadan di-push demikian rupa, pasca Ramadan ada peningkatan dari sebelum Ramadan, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kegiatan bersama di Aisyah itu juga begitu ya. Sebelum Ramadan seperti apa, maka pasca Ramadan
apa-apa yang akan bisa kita lakukan dalam bentuk peningkatan ubudiyah kita yang bisa kita gerakkan bersama di Aisyah melalui Majlis Tabligh, melalui pendidikan, misalnya bagaimana penanaman nilai-nilai akidah, akhlak, ibadah kepada anak didik kita. Kan Aisyah itu saya katakan tadi, dari segi pendidikan Aisyah itu lebih maju dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu hanya dikdasmen dan dikti, tapi Aisyah itu ada TK, ada dikdasmen, ada dikti. Ya tadi itu apa namanya dalam pendidikan, tapi dalam hal yang lain kalau Aisyah hanya memiliki majlis tabligh saja ya. Tapi kalau Muhammadiyah di samping tabligh ada tarjih memang seperti itu. Belum ada majlis tarjih Aisyah, nggak tahu nanti muktamar yang akan datang apakah perlu ada majlis tarjih Aisyah. Tapi mungkin majlis tarjih yang melibatkan Muhammadiyah dan Aisyah itu jelas ya. Sehingga keputusan-keputusan juga melibatkan di samping ulama juga alimat ya. Ulama-ulama Muhammadiyah dan alimat Aisyah, ulama-ulamanya Aisyah. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya Lamban. Nah, Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang besar memang kadang-kadang terasa lamban ya perkembangannya. Nah, maka untuk mengurangi kelambanan itu ya forum-forum pertemuan silaturahim itu memang harus ditingkatkan ya. Silaturahim ini harus ditingkatkan. Nah, jangan sampai misalnya di tingkat cabang nggak pernah ada pertemuan pimpinan. Ada pertemuan kalau ada apa gitu mungkin sehingga rapat atau pertemuan pimpinan itu hanya sebulan sekali atau nah, itu kan menjadikan kelambanan di dalam mengatasi banyak masalah. Karena lamban akhirnya banyak orang tidak sabar. Nah, padahal harusnya dalam bersama, hidup bersama, dalam berorganisasi memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Nah, biasanya orang yang keluar meninggalkan Muhammadiyah tidak sabar. Tapi mereka keluar, akhirnya setelah lama juga, oh ternyata di Muhammadiyah itu masih lebih baik daripada di tempat yang lain. Akhirnya mereka banyak kembali juga. Balik lagi ke Muhammadiyah gitu. Karena Muhammadiyah itu memiliki semuanya, insya Allah begitu. Ya, lamban itu ternyata memerlukan kesabaran. Karena Muhammadiyah sudah begitu besar, nggak bisa langsung gerak cepat gitu ya. Dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan itu di dalam Muhammadiyah dan Aisyah. Seolah-olah Muhammadiyah itu hanya beramar ma'ruf, nggak ada nahi mungkar. Sebenarnya tidak. Justru dengan beramar ma'ruf ini kemudian memberikan pencerdasan-pencerdasan lewat pendidikan itu sekaligus itu proses nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bahkan kalau kita melakukan langsung nahi mungkar tanpa amar ma'ruf, tanpa memberikan edukasi, justru akan menimbulkan salah pemahaman dari masyarakat sehingga kadang-kadang seolah-olah melakukan nahi mungkar tapi justru menimbulkan kemungkaran yang baru lagi. Apalagi kalau dikaitkan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi masalah. Itulah Muhammadiyah mungkin banyak pertimbangannya di situ. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu Lela, udah lama nggak ketemu. Tapi alhamdulillah bisa ketemu di sini. Terima kasih Ustadz. Mohon izin Ustadz, apakah masih buka untuk pertanyaan? Ya, assalamualaikum. Satu lagi boleh Bu. Karena sepertinya ibu-ibu masih banyak yang mau bertanya Ustadz. Oh iya boleh monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya untuk meningkatkan istiqamah setelah Ramadan? Umumnya, selama Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mengerjakan sholat sunnah, dan menghafalkan ayat Al-Quran. Tapi setelah Ramadan,
mulai diabaikan. Satu-satu seperti mengajar solat sunnah, membaca Al-Quran, sudah mulai diringankan. Bagaimana cara untuk meningkatkan istiqamah itu Ustaz? Dan apa yang dikatakan istiqamah dalam beribadah? Itu aja dari Bu Aminah, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Bu ya. Ya, caranya bagaimana? Caranya langsung kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Misalnya ini yang saya alami ya, saya alami. Alhamdulillah pasca Ramadan ini di bulan Syawal ini saya mengikuti dulu yang pernah dilakukan oleh Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur itu ketika beliau pindah ke Jogja dari Gresik, Jawa Timur ke Jogja, menjadi ketua PP Muhammadiyah sekaligus menjadi guru Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau memprogramkan setiap ba'da sholat itu menyelesaikan qiraatul Quran 1 juz. Sehingga dalam 1 hari itu bisa 5 juz. Karena zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1 juz 1 juz. Sehingga dalam 6 hari selesailah 30 juz. Nah, hari yang lainnya, yang 1 hari, kan seminggu itu adalah 7 hari, maka hari yang ke-7 beliau membaca kitab-kitab yang lain, apa hadis, fikih dan sebagainya. Dan ini saya coba, cuma memang gangguannya banyak gitu ya, gangguannya banyak. Kadang-kadang dalam selesai sholat, terutama sholat yang di jam-jam kita bekerja ya, seperti zuhur, itu kita nggak bisa selesai 1 juz. Ya nggak apa-apa setengah juz. Nanti tapi di jam yang lain yang kita ada luang kita tambahkan sehingga kita selesai. Nah, saya juga mencoba setiap sholat malam itu bagaimana sholat malam itu 1 juz. Sholat malam 1 juz. Karena saya nggak hafal, saya sambil baca. Sholat malam sambil membaca ayatnya. Karena membaca sholat sambil membaca itu sah sholat. Apalagi itu sholat sunat ya. Nah, kalau bisa monggo silahkan. Misalnya kalau sholat kita 11 rakaat ya, berarti dalam 1 rakaat itu 2 halaman. Sehingga kita sampai rakaat yang ke-10 itu sudah 20 halaman. 20 halaman berarti sudah 1 juz. Sehingga tinggal tambah 1 ditutup dengan witir 1 rakaat, itu dengan Qul huwallahu ahad sudah selesai. Sehingga setiap malam alhamdulillah ini bisa kita agak continue. Kadang-kadang kalau pas ada kegiatan keluar itu kita nggak bisa lakukan. Nah, tapi paling enggak ada 1 juz. Sehingga itu bisa kalau misalnya jam sibuk kita nggak bisa ya diselesaikan pada waktu sholat malam. Apalagi setelah sholat malam kan ada apa misalnya dalam surat Muzammil itu kan warattilil Qur'ana tartila. Jadi setelah sholat malam itu dilanjutkan warattilil Qur'ana tartila. Nah itu tartil kita bisa berapa? Nah, cuman 2 halaman, 1 halaman ya tidak apa-apa. Nah, jadi insya Allah itu bisa kita lakukan dan kita mulai, kita latih kita. Ya tentu godaannya itu banyak ya. Jadi melakukan kebaikan itu mesti godaan, gangguan itu banyak. Ya kalau kita nggak targetnya misalnya 1 bulan atau 1 minggu bisa 30 juz, ternyata nggak sampai 1 minggu hanya 5 juz, ya sudah itu capaian kita, tapi kita upayakan. Kalau 1 minggu 5 juz berarti 1 bulan nggak sampai 30 juz. Nah, usahakan 1 bulan bisa 30 juz, maka ditambah dengan tartil Quran di luar sholat kita. Mudah-mudahan begitu ya Bu. Kita usahakan. Insya Allah bisa diusahakan. Ya pokoknya kita berusaha sambil meminta pertolongan kepada Allah ya. Dan kita setiap sholat sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi
membaca Qur'annya itu sebagai ibadah kepada Allah, sambil kita nasta'in, minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberi kekuatan termasuk istiqomah tadi. Itu mudah-mudahan ya. Ini mudah diomongkan tapi sulit dikerjakan karena banyak gangguannya. Dan mungkin gangguan itu setan minal jinnati wan nas. Ya, mudah-mudahan kita dengan banyak isti'anah kepada Allah, setan akan dipinggirkan oleh Allah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penanya, ibu-ibu, ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan untuk Ustadz, mungkin kita cukup sekian ya untuk pertanyaan. Mungkin kata-kata terakhir Ustadz untuk statementnya. Closing statement atau kata penutup? Iya, bukan kata penutup. Oh, kata terakhir. Mohon maaf. Ya, closing statement. Ya, pertama, alhamdulillah kita bisa selenggarakan silaturahim siang hari ini. Banyak tausiah nasihat yang sudah kita terima, saya kira dari Bu Sukma ini, Bu Maisarah, ya. Kemudian juga apa yang saya sampaikan dari beberapa kitab. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melestarikan dan mengistiqomahkan nilai-nilai barokah dari Ramadan ini di luar Ramadan kita, dan itu kita upayakan dalam kehidupan bersama, kehidupan berjamaah di Aisyah kita, di majelis tabliknya, di majelis ekonominya, di pendidikannya, dan di beberapa kegiatan-kegiatan yang lain di masjid-masjid kita, dan tentunya berkolaborasi, berta'awun dengan bapak-bapak kita di Muhammadiyah dan anak-anak kita di Ortum-Ortum Angkatan Muda, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, dan seterusnya, sambil kita memberikan penanaman nilai-nilai keagamaan yang sekarang sangat begitu rupa generasi muda itu digarap ya, digarap oleh orang lain. Muhammadiyah, Aisyah juga harus getol menggarap pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, remaja dan remaji kita semuanya. Saya kira begitu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan kepada Ibu Hesti matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustaz Sukron yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini yang bertema istiqomah setelah Ramadan. Dan kami selaku MC sekaligus moderator tidak untuk menyimpulkan, karena tadi kita sudah sama-sama untuk mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Samsul Hidayat. Tentunya tadi pesan beliau terakhir bahwa kita harus giat, khususnya untuk ibu-ibu mungkin yang punya remaja putri dan putra untuk bisa melalui Ortom, dan sehingga nilai dakwah kita Aisyah maupun Muhammadiyah bisa ditularkan kepada putra-putri kita, sehingga kaderisasi kita tidak luntur atau tidak punah hanya kepada kita saja. Insya Allah Ustadz, apa yang sudah disampaikan menjadi pelajaran ataupun menjadi buat kita satu pegangan untuk kedepannya Aisyah dan Muhammadiyah lebih baik lagi, untuk siar, dan itu yang mungkin buat saya juga keluarga, juga ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini dalam rangka acara silaturahim Idul Fitri 1440 Hijriah dan pengajian Majelis Tablik PWA DKI Jakarta bekerja sama dengan PDA Jakarta Timur.
Terima kasih kepada ibu-ibu semua, khususnya Ibunda Maisaroh, selalu sehat, Ibu pimpinan wilayah serta jajarannya, juga Ibu Sukmaini, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah sejak DKI Jakarta, terima kasih sudah hadir, ranting dan cabang yang sudah hadir, ibu-ibu semua. Tentunya kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kesalahan dari kami, dan tentunya sebelum kita berakhir saya mau nanyakan kepada Ibu Nda Sukma, ada yang mau disampaikan sebelum close, Ibu Nda? Baik, terima kasih Esti. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada dari Aisyah PPA Pusat ini, Bu Misma Kasim. Bu Misma, halo. Bu Misma. Terima kasih Ibu telah hadir mengikuti acara kami. Bu dari Bu Dwi Astuti dari Jogja juga, dari Jawa Tengah. Kemudian ada dari Aceh juga ini, Mbak Mary ikut acara kita. Terima kasih teman-teman dari Tablik se-Indonesia. Terima kasih, itu aja pakai cukup, Mbak Esti. Bu Misma, terima kasih atas atensinya. Baik. Ya. Terima kasih Bunda-Bunda yang sudah hadir di link Zoom PWA DKI Jakarta, yang juga Bunda-Bunda yang di luar DKI. Jazakillah khairan katsiran, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dalam acara yang sama. Insya Allah beberapa kegiatan ke depan tentunya PWA DKI Jakarta akan mengundang ibu-ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri nasrul minallah wa batul muqarib. Mohon maaf, sebelum kita tutup, mungkin kita bersama-sama pengajian silaturahim dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya sekali lagi Ustadz, terima kasih. Saya pembawa acara, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri nasrul minallahi wa batul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Bu Sukmaini, Bu Sukmaini. Hebat Jakarta Utara. Ibu, Ibu. Jakarta Timur, ya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih. Mau potong nggak ini? Ya. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Lela, terima kasih orang-orang Bu Samsidah. Pada sehat ya Bu. Assalamualaikum. Insya Allah. Ini Bu Nur Terima kasih. Izin Bu Endang. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Indah sehat. terima kasih juga buat petugas-petugas Jakarta Timur nih yang luar biasa sudah mempersiapkan. Ibu Sukma, bulan depan siapa Bu Sukma? Bulan depan siapa Bu Sukma? Iya, diumumin aja Bu Sukma. Ya. Maaf, untuk bulan depan diumumin aja. Maaf, untuk bulan depan diumumin aja. Tugas Jakarta mana? Selatan. Udah pada kosong, angkatan udah ada ini Selatan, Bu. Iya, Selatan ya. Nanti saya itu di grup diumumin aja Bu Sukma. Nggak apa-apa.